Halo, jumpa lagi di orangpsikologi.com. Kali ini di podcast orangpsikologi.com bersama gue Pane. Dan juga samping gue ada psikolog cantik, Inkan namanya. Halo. Kita mau bahas hal-hal yang selama ini bikin lu galau. Yaitu kita mau bahas tentang bagaimana cari pasangan hidup atau mencari jodoh kali ya. Ya. Karena kita topiknya membahas tentang pasangan hidup. Nah, si Inkan ini adalah psikolog. Dia psikolog klinis dewasa, tapi dia fokusnya tuh banyak di tentang pernikahan dan juga tentang Hubungan romantis. Hubungan romantis. Nah, biasanya kan kalau kita nyari pasangan hidup, ini ya punya kriteria. Yang penting baik hati, matang, mapan, dewasa, gitu-gitu. Oke, itu kayaknya kriteria Itu semua orang sih. kriteria semua orang. Nah, sebenarnya untuk cari pasangan, ya lo mesti punya kriteria, betul. Tapi sebelum lo punya kriteria, pertama kali banget lo harus mengenali siapa diri lo. Mungkin udah tahu ya, kayak Pane pasti tahu, Pane ya Pane gitu. Tapi lebih jauh lagi lo harus tahu, kenal sifat-sifat lo tuh seperti apa sih, apa nilai yang buat lo itu penting gitu. Terus kemudian lo lihat kepribadian lo. Kepribadian itu bisa dilihat dari berbagai dimensi. Contohnya satu deh, dari masalah lo tuh orang yang senang di tempat yang rame, senang bergaul sama banyak orang, atau lo senang bergaul sih, tapi lo prefer ngomongnya one on one di tempat yang private kayak gitu. Itu mungkin kalau bahasa psikologinya extrovert, introvert ya. Extraversion atau extrovert, introvert seperti itu. Kemudian lo juga harus tahu, misalnya lo tipikal yang kalau menjalani hidup lo bebas gitu, atau lo yang orang teratur, punya jadwal, punya tujuan gitu. Itu juga yang harus lo kenali tentang diri lo sendiri. Kenapa lo harus kenal? Karena dari situlah baru lo bisa membuat kriteria tentang pasangan seperti apa sih yang lo pinginin, seperti itu. Ini juga terkait ke lo tuh pengen apa dalam hidup, kayak lo misalnya lo pengen hidup hura-hura, senang-senang, atau lo pengen mencari hubungan yang seimbang, kemudian lo mau berkeluarga, lo mau berkarir, dan lo pengen si pasangan lo mendukung karir lo, seperti itu. Jadi lo harus tahu dulu visi lo apa, visi hidup, passion lo itu apa. Jadi kalau lo udah tahu lo orangnya kayak gimana, terus kemudian yang kedua, lo tahu juga lo pengen hubungan yang kayak gimana. Kalau lo pengen hubungan yang seimbang, ada baiknya lo cari yang orang yang agak justru berlawanan kutubnya dengan lo. Gitu. Misalnya kayak Pane tuh orang yang senangnya private, senang sendiri gitu ya. Tapi biasanya kalau orang senang sendiri, dia kecenderungannya ya udah nanti dia di situ-situ aja, nggak keluar-keluar. Maka dia butuh partner yang bisa ngimbangin. Berarti yang agak sedikit rame, agak sedikit senang keluar. Jadi Pane juga termotivasi untuk ya udah deh kita sekali-sekali rame-rame jalannya, misalnya sama teman-teman yang satu grup besar instead of cuman berdua aja sama pacar. Tergantung tujuan lo. Kalau lo pengennya ya cuman yang sekarang aja deh yang penting, ya udah cari aja yang sama kayak lo, yang suka ketenangan juga gitu. Jadi gua oke, kalau misalnya gue nyari yang suka ketenangan tuh sebenarnya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi semuanya tergantung sama lo. Nggak ada rumus yang saklek banget. Nggak ada satu rumus yang berlaku untuk semua. Yang berlaku adalah lo harus tahu tujuan lo apa, dan dari situ baru lo pikir tarik ke belakang. Kalau kayak Pane yang tenang, pengen cari ketenangan aja dalam hidupnya. Gue nggak mau aneh-aneh deh gitu misalnya. Sama yang setipe aja, sama yang satu jenis aja yang suka tenang juga. Tapi kalau misalnya Pane kayak pengen variasi, pengen lebih berwarna dalam hidupnya, ada baiknya carinya yang justru di kutub yang berlawanan. Kalau misalnya lo punya dua orang, ya lo mesti pilih sih, diimbangin mana yang kira-kira bakal lebih mendukung lo mencapai tujuan lo gitu. Dan kayak kalau misalnya udah ada berat ke satu orang, bukan dua-duanya ini ya, tapi kira-kira kalau udah ada satu options, lo bisa jalanin dulu, either itu sebutannya committed relationship atau pacaran atau lah apapun ya, misalnya pacaran, jalanin aja dulu gitu. Tapi sambil berjalan sambil ngenalin. Mungkin lo galau atau lo bingung kali ya, kira-kira berapa lama sih lo harus kenalan sebelum lo yakin gitu. Kalau menurut pengamatan gue, ada baiknya pacaran atau berkenalan itu 2 tahun lah minimal. Oke. Jadi mungkin itu gue bisa bilang itu rumus minimal at least ya. Minimal at least. Mungkin nggak saklek juga, tapi paling nggak jangan sampai 3 bulan lu langsung married gitu. Ya, yang aman kira-kira 2 tahun. Kenapa 2 tahun? Karena gini, tahun pertama, jadi dalam setahun kan banyak peristiwa ya nih ya. Ada peristiwa-peristiwa yang kayak ulang tahun lo, ulang tahun pasangan lo, ulang tahun nyokap bokap lo, ulang tahun pernikahan, atau apapun lah hari jadian, atau hari-hari keagamaan. Nah, tahun pertama
apalagi baru pacaran, baru jadian, wah itu kan lagi masa-masa saling saling yang cowok tuh pengen nunjukin dia bisa saling nunjukin bahwa gue tuh emang yang terbaik buat lo gitu deh klisenya. Tapi intinya dalam 1 tahun masih berusaha menunjukkan yang terbaik dari dirinya. Kalau lo pengen tahu nih orang beneran nggak sih kayak gitu, gue masih nggak yakin gitu dia beneran kayak gini atau dia cuman karena baru awal-awal aja. Itu bisa dites di tahun kedua gitu. Ketika lo ngalamin peristiwa-peristiwa yang sama tadi, kayak pas ulang tahun lo di tahun pertama dia bikinin pasti mungkin dia bikin surprise, ngajakin teman-teman lo, ngajakin orang tuanya semua surprise gitu. Tapi mungkin tahun kedua kita bosan gitu kali. Lupa tiba-tiba ulang tahun lo gitu kan. Itu kan menunjukkan inkonsistensi. Jadi kalau lo pengen tahu pasangan lo tuh konsisten orangnya kayak gitu atau enggak, cobalah kira-kira 2 tahun lah gitu ya. Paling enggak lo ketahuan jelek-jeleknya gitu kali ya. Iya, paling enggak kelihatan aslinya kayak gimana, walaupun bukan jaminan juga, tapi menurut pengamatan gue 2 tahun kira-kira yang oke. Ada data juga yang bilang bahwa sekarang emang trennya ke arah situ, apalagi kayak di Amerika dan Australia gitu. Ada satu penelitian dengan subjeknya berapa belas ribu gitu ya. Dia ngeliatin data bahwa kira-kira 1/3 orang yang menikah dari sampel itu ternyata ketemunya di online. Oke. Jadi ini bukan hal yang yang baru lagi, udah cukup biasa apalagi di sana di Amerika. Makanya menurut gue ya bisa-bisa aja lo ketemu. Dan yang lebih seru lagi dari penelitian peneliti ini, dia nemuin kalau kepuasan pernikahan atau kebahagiaan orang yang di dalam pernikahan, orang yang ketemu di online itu ternyata dia sedikit lebih tinggi bahagianya daripada orang yang ketemu di bar atau di tempat kerja secara offline. Oh, jadi menurut penelitian kalau orang-orang di Amerika mereka dapat pasangannya dari online, mereka lebih happy secara general tentang pernikahan. Oh, menarik ya? Menarik. Makanya gue cukup percaya dengan yang namanya online dating atau online matchmaking site. Gue membantu di setipe.com. Nah, dari situ ada 2 yang bisa gue jelasin. Yang pertama, apa sih online matchmaking site? Itu tuh kayak lo semua mungkin tahu ya konsep macomblang. Mungkin tahu apa itu macomblang. Gue sering dicomblangin sama teman gue, itu macomblang kan. Misalnya gue punya teman ada Pane sama ada si A perempuan. Terus gue lihat Pane sama si A nih kayaknya cocok nih, sama-sama suka baca buku gitu. Terus yang satu rapi, yang satu berantakan. Mungkin mereka bisa saling melengkapi gitu ya. Terus gue kenalin deh, sini gue kenalin sama Pane. Nah, gue itu sebagai macomblang. Kira-kira itu yang dilakuin sama matchmaking site. Pilihannya atau yang dilakuin sama si situs ini adalah dia ngumpulin sangat banyak pool orang. Sampai sekitar sekarang kira-kira 5.000 lah anggotanya. Nah, dari situ kan pertama orang yang join punya kesempatan yang lebih banyak. Kalau misalnya temen gue mungkin cuma berapa ratus sih, temen di Facebook aja nggak sampai 2.000. Di Setipe kita tuh berusaha ngenalin dulu lu tuh seperti apa orangnya. Dengan itu kita ngasih 120 pertanyaan. Di situ ada pertanyaan tentang diri lo itu misalnya lo ngerokok atau enggak, terus agama lo apa, suku lo apa. Kemudian ditanya juga lo pengen pasangan yang seperti apa gitu. Ada juga pertanyaan tentang kepribadian yang tadi kita bahas di depan itu. 60 pertanyaan ini bisa menggambarkan lu tuh orangnya, apakah lu lebih senang sendiri atau lebih senang rame-rame, apakah lu orang yang tipikal rapi atau berantakan. Kira-kira itu kelihatan juga di situ. Jadi ada 2 alasan yang kenapa sih pertanyaannya banyak banget. Yang pertama, kita emang pengen nyaring gitu. Ada beberapa teman gue yang nyoba kan, terus dia sampai tengah capek, males. Berarti dia tuh nggak bener-bener serius pengen cari pasangan. Oh, berarti situs ini buat orang yang serius cari pasangan. Iya, emang serius pengen cari pasangan untuk hubungan yang serius. Jadi bukan kayak ya main-main gitu. Terus yang kedua, dengan lo mengisi itu akan banyak pertanyaan refleksi. Jadi misalnya ditanya, lo lebih senang sendiri atau lo lebih senang, lo senang nggak di keramaian misalnya, atau saya senang keramaian. Terus nanti ada pilihannya, gitu ya. Nah, ketika lo mengisi itu, lo tuh harus mikir dulu. Jadi dengan demikian lo kayak refleksi. Pada akhir 60 pertanyaan, lo dapat feedback tentang lo tuh orangnya kayak gini lo. Pertama-tama, Diva Imut, terima kasih pertanyaannya. Mungkin perasaan lo ini adalah mewakili berapa orang ya yang bisa relate dengan hal ini. Nah,
Ini di Faimut kayaknya udah banyak melakukan usaha nih, dari beramal sampai berdoa. Ada yang bisa gue sarankan. Yang pertama, lu perlu bisa lebih mengenal diri lo sendiri. Karena jodoh tuh kita kan nggak tahu ya, kalau misalnya jodoh itu ada di sekitar kita, tapi kita sendiri nggak tahu kita pengen yang seperti apa. Langkahnya seperti yang tadi udah gue sebut. Pertama, kenalilah diri lo. Kedua, buatlah list dari situ pasangan apa yang lo pengen. Misalnya lo adalah orang yang mementingkan nilai kesehatan, jadi buat lo bugar itu penting. Nah, untuk mencari pasangan, buatlah list tentang kesehatan. Misalnya lo mau cari pasangan yang rutin berolahraga. Kalau misalnya lo suka olahraga tertentu, misalnya lo bisa tambahkan rutin lari di Senayan. Nah, dengan begitu kan jadi lebih jelas lo perlu kemana untuk bertemu dengan dia. Berarti mungkin lo harus mengajak teman-teman lo untuk lari pagi atau lari sore di Senayan gitu, supaya lebih bisa banyak kenal orang yang memang nilainya sama kayak lo gitu, suka menjaga kesehatan kebugaran dengan cara lari kayak gitu. Itu contohnya. Jadi jodoh lo mungkin ada di sekitar lo, tapi kalau lo nggak tahu yang mana yang lo cari, mungkin lo miss. Nah, mungkin yang gue bisa simpulkan adalah mungkin yang pertama, satu yang mesti lo tahu adalah lo harus tahu lo tuh kayak apa. Betul? Betul. Oke. Lu tahu lu kayak apa, lu tahu nilai-nilai lu kayak gimana, lu udah tahu itu semua, terus kemudian lu bisa langsung cari nih mungkin orang yang sepaham sama lu kayak gimana. Nah, gitu. Nah, mungkin orang yang sepaham itu adalah jodoh lu gitu. Ya, dan lu bisa cari di tempat-tempat yang lebih spesifik daripada cuman sekedar sporadis gitu, cari mana nggak jelas. Jadi kita mungkin nggak bisa ngasih lu jodoh sekarang, tapi kita udah kasih tips-tips yang semoga nantinya berguna dan kamu juga nggak capek sendiri nanti cari jodoh ya. Ya. Gitu. Oke. Thank you banget Pinkan. Ya, sama-sama nih. Untuk ruangpsikologi.com. Oke, episode cinta kali ini mungkin saya tutup. Sampai jumpa di episode yang berikutnya dan salam cinta.